Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sirajuddin dengan NBI 14621000092. Dapat dilihat di sini, 92. Nah, eh, saat ini saya akan menjelaskan proyek saya yang dimana seperti soal yang akan saya jelaskan seperti ini, yang akan saya jelaskan ini kali ini. Baik, untuk minimal video akan berjalan 35 menit dan eh, untuk sisanya yang ini untuk mendemokan. Nah, ini harus ada wajah dan suara. Nah, di sini saya sudah melihatkan wajah saya dan suara saya dan ini original, tidak hasil dubbing. Nah, pada soal kali ini eh, mahasiswa disuruh untuk membuat hal yang seperti ini. Terdapat nomor nota, nama pembeli, jenis, tanggal beli, jumlah pembelian, diskon, hari libur, saudara, jenis barang beli apa saja, PPN itu berapa persen, dan grand total dari seluruh pembelian, jumlah pembelian itu dalam perhitungan diskon, hari libur, dan saudara, dan jenis barang beli dan PPN itu nanti totalnya pada grand total. Dan selanjutnya ada uang dibayar. Nah, nanti uang dibayar ini tergantung dari customer. Ingin misalkan jumlah pembelinya ini, jumlah pembeliannya itu 10.000. Ya masa nggak mungkin dong untuk pembayarannya uangnya 5.000. Jadi nanti mungkin uang pembayaran ini akan lebih banyak atau sama dengan dari jumlah pembelian tersebut. Dan selanjutnya uang kembali. Nah, uang kembali ini eh, hasil dari grand total akan dikurangi dari uang pembayaran dari customer. Nih. Dan selanjutnya akan diproses. Nah, proses tersebut akan menampilkan hasil. Nah, untuk penjelasannya lebih detail, jadi penjelasannya pada soal ini terdapat ada isi nota, isi nama pembelian, dan pada jenis pembeli itu ada tiga. Yang pertama ada biasa, jenis biasa, pelanggan, dan pelanggan istimewa. Nah, masing-masing ini akan terdapat diskon. Nah, diskon ini. Nah, pada jenis biasa itu tidak memiliki diskon, dan selanjutnya ada jenis pelanggan. Pada jenis pelanggan ini 2% untuk diskonnya, dan selanjutnya ada pelanggan istimewa. Pelanggan istimewa ini nggak besar-besar amat untuk diskonnya, cuma 4% saja dari jumlah pembelian. Dan selanjutnya ada hari libur nih. Jika hari libur. Nah, hari libur, kalau misalkan pada hari libur pembeliannya itu akan dipotong sebesar 2.500. Dan kalau misalkan tidak pada hari libur, tidak weekend, itu tidak akan ada potongan harga. Dan selanjutnya ada saudara. Nah, saudara. Pada saudara ini, seperti orang dalam, kalau misalkan eh, iya itu benar saudara dari bos tersebut atau dari kasir tersebut itu saudara ini tergantung dari perusahaan ya, dari mungkin dari saudara bos juga bisa, saudara dari karyawan perusahaan juga bisa. Nah, pada saudara ini akan dikenakan potongan harga sebesar 5.000 itu jika saudaranya. Nah, dan kalau misalkan bukan saudaranya, nah ini akan menambah sebesar 3.000. Benar-benar benar-benar pemerasan ini. Dan selanjutnya ada jenis barang beli yang dibeli. Nah, pada jenis barang dibeli ini ada 4 macam yang pada di contoh soal ini. Yang pertama ada ABC, yang kedua ada EGZ,
dan ketiga BBB, dan yang keempat adalah WWW. Dan ini adalah contoh saja ya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan potongan, apakah dapat potongan atau akan menambah harga dari jumlah pembelian tersebut. Nah, pada ABC dan EGZ ini akan menambah harga dari eh, jumlah pembelian kita. Nanti kalau misalkan jenis barang pembeliannya itu ABC, itu akan tambah 100. Dan kalau misalkan jenis barang yang dibeli juga XYZ, jadi 200. Jadi nanti kalau misalkan jenis barangnya ada dua, XYZ dan ABC, nah ini totalnya menjadi 300. Dan selanjutnya ada pengurangan pada jenis barang BBB dan WWW. Nah, pada jenis barang BBB ini akan dikurangi sebesar 500 perak, lumayan. Dan selanjutnya ada WWW, akan dikurangi sebesar 100 perak. Nah, dan selanjutnya ada PPN. PPN ini jika diskon akan mengurangi total, jika PPN akan menambah total. Nah, PPN ini akan menambah jumlah pembelian. Jadi misalkan harganya itu sebenarnya adalah 3.000, nanti kalau misalkan ada PPN 10%, jadi nanti akan menambah sebesar 10% dari jumlah pembelian tersebut. Dan selanjutnya ada grand total. Grand total ini adalah jumlah total dari seluruh perhitungan dari jumlah pembelian, kena potongan diskon, kena tambahan BPN, kena potongan hari libur, saudara, dan jenis barang yang dibeli. Ini tergantung, kalau misalkan jenis barang yang dibeli, kalau ABC dan EGZ itu akan ditambah, kalau misalkan PBB dan WWW itu akan ada pengurangan harga. Nah, itu juga tergantung. Ya, dan tergantungnya itu kalau ABC itu sudah yang saya jelaskan tadi, pengurangannya 100 dan EGZ itu 200, PBB itu akan menambah, eh oh sorry 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 salah, maaf, mohon maaf sebelumnya, ternyata saya salah menjelaskan pada jenis barang dibeli. Nah, pada jenis barang yang dibeli ABC dan EGZ itu ternyata penambahan harga sebesar kalau ABC ini 100 dan EGZ ini 200. Dan totalnya nanti kalau misalkan jenis barang yang dibeli ada dua, ABC dan EGZ, jadi 300 perak. Dan selanjutnya ada BBB dan WWW. Nah, BBB dan WWW ini ternyata ada pengurangan harga. Kalau BBB itu 500 dan sedangkan WWW itu 100. Nah, sebelumnya. Dan selanjutnya ada, saya akan melanjutkan pada di bawah ini selanjutnya ada, setelah grand total ada uang dibayar. Nah, uang dibayar ini harusnya lebih besar daripada jumlah pembelian, atau tidak sama dengan lah. Nah, minimal lah, minimal untuk uang yang dibayar itu sama seperti uang yang jumlah pembelian dia. Nah, uang dibayar ini akan uang dibayar ini akan dikurangi dengan grand total dan hasilnya akan menjadi uang kembali. Nah, dan selanjutnya ketika diproses itu akan menampilkan semua input yang kita inputkan mulai dari nomor nota sampai ke uang kembali. Nah, selanjutnya ada reset. Nah, pada tombol reset ini gunanya yaitu untuk merestart semua dari nomor nota sampai ke uang kembali, sampai ke gambar-gambarnya juga. Nah, selanjutnya, nah ini ada contoh, misal ada pembelian 10.000. Nah, pada nanti jenis pelanggannya itu semisal 2%, ada potongan 2% yaitu pada jenis pelanggan. Nah,
10.000 ini akan dikurangi 200, jadi hasilnya 9.800. Terus dipotong lagi, kalau misalkan itu hari libur, sebesar 2.500, jadi 9.800 dikurangi 2.500, sama dengan 7.300. Terus dipotong lagi, kalau misalkan itu benar saudaranya, itu dipotong sebesar 5.000. Hasilnya 7.300 dikurangi 5.000 yaitu 2.300. Lalu eh, memilih checkbox ABC, maka akan ada penambahan sebesar 100. Jadi sama dengan 2.300 ditambah 100 yaitu 2.400. Terus 2.400 ini kena PPN sebesar 10%. 2.400 dari kenaikan 10% itu 200 2.400 di PPN-nya 10%. 10%-nya itu berarti 240. Nah, 2.400 tersebut ditambah 240 sama dengan yaitu 2.640. Lalu ini uang kembalinya. Kalau misalkan pembayarannya tadi itu jumlah pembeliannya itu 10.000, nah dibayarnya sama 10.000. Nah, kalau misalkan dibayar 10.000, maka grand total dikurangi pembayaran uang yang dibayar, jadi 10.000 dikurangi 2.640. 2.640 ini dari mana? Dari perhitungan atau potongan yang sudah diperhitungkan oleh sistem yang saya jelaskan tadi. Dan selanjutnya di sini ada tombol browser yang digunakan untuk memilih foto pelanggan dan meletakkan image yang tersedia. Jadi ketika memilih image itu akan otomatis tampil foto tersebut, fotonya seperti itu. Nah, paspor. Dan selanjutnya ada ketika tombol proses ditekan. Nah, ketika tombol proses ditekan ini akan memunculkan dari nomor nota sampai ke di mana? Sampai ke uang kembali. Itu. Dan selanjutnya tanpa basa-basi kita langsung cekitot ke codingannya. Nah, di sini saya menggunakan 3 import. Yang pertama yang sudah biasa kita sering pakai ketika membuat Flutter yaitu ini. Dan kalau misalkan ingin input dan output kita pakai tab.io. Dan kalau misalkan kita ingin menambah gambar itu memakai package image picker. Nah, pada kelas kali ini saya menggunakan kelas my home page stage. Nah, pada my home page stage ini ada beberapa variabel yang saya gunakan untuk menyimpan sebuah nilai dari inputan atau ingin menampilkan suatu inputan tersebut. Nah, dari nomor nota sampai ke uang kembali yang tadi. Ini dapat kita lihat untuk jenis pembelian sampai ke uang kembali. Dan ini variabelnya itu file untuk upload image ya. Selanjutnya ada void reset form. Nah, di sini void reset form gunanya untuk apa? Gunanya untuk merestart semua dari nomor nota sampai ke uang kembali bukan uang kembali sampai ke gambar-gambarnya lah. Dan selanjutnya ada override-nya. Nah, ini override-nya ini saya membuat aparnya ini saya mendekorasi dari gambar pilihan saya. Jadi untuk atasnya itu bukan warna atau
ataupun gradiasi warna yang biasanya yang digunakan. Nah, jadi saya menggunakan aset, menggunakan ini aset underscore topbar dot jpg. Nah, kenapa bisa begini? Sebelumnya, mohon maaf sebelumnya ini kita harus cek dulu. Nah, pada sebelumnya, nah, jadi pakai mkdir aset. Nah, ini mkdir aset ini gunanya untuk eh, menaruh suatu gambar atau aset lah pokoknya, itu nanti hasilnya seperti ini. Nah, nanti sebenarnya itu nggak ada ini, tapi ada ini gara-gara ini saya memakai mkdir aset. Selanjutnya untuk pushback YAML, tidak lupa saya menggunakan image picker SDK-nya ini. Dan untuk asetnya saya tulis di footer. Nah, ini set slash topbar.jpg ini karena saya nama gambar saya itu topbar.jpg ini. Lanjut lanjut ke ini dari di bottom enggak bisa. Selanjutnya ada untuk padding nomor nota. Nah, ini padding ini teks untuk menampilkan suatu teks nomor nota. Jadi nomor nota ini dan yang teman-teman yang lainnya seperti jenis pembelian, PPN, kembali itu saya menggunakan dengan ukurannya itu untuk bawahnya itu 10 dan ini saya bold tulisannya untuk nah, seperti ini. Dan untuk selanjutnya ada text field ini untuk inputnya. Di ketika gambaran inputnya itu kalau misalkan saya belum mengeklik atau ya mengetouch dari device saya itu akan menampilkan masukan nomor nota. Tampilannya itu agak buram. Nah, kalau misalkan ditekan nanti akan ada eh, tulisan yang bergerak ke pojok kiri pinggir atas text box tersebut, yaitu labelnya itu nomor titik nota. Nah, ini selanjutnya ada nama pembeli. Nama pembeli heading ini seperti yang saya jelaskan tadi di nomor nota. Saya mengepol tulisannya dan untuk ukuran atasnya itu 16 dan bawahnya itu 10. Sama seperti yang lainnya. Jadi nanti mungkin nggak usah tak jelasin lagi untuk mempersingkat waktu karena ini codingan saya ada 600 halaman. Nah, kita buatkan aja 600 halaman. Nah, langsung aja ke project saya. Nah, untuk project saya, apakah saya harus, mungkin saya akan menjelaskan beberapa poin penting untuk perhitungan dari eh, aplikasi ini. Nah, untuk aplikasi ini, mengenai perhitungan dari diskon, masuk ke pembelian, sebentar. Nah, masukkan persen. Nah, ini nih diskon diskon. Nah, untuk jenis pembelian.
Untuk ada 3 jenis pembelian yang saya jelaskan tadi, ada biasa, pelanggan, dan pelanggan istimewa. Nah, untuk biasa ini 0%, pelanggan 2%, dan sedangkan pembeli ini ada 4%. Dan saya menggunakan untuk menampilkan eh, menampilkan diskon, tampilan diskon pada jenis pelanggan ini, pembeli ini, saya menggunakan ini. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk eh, menampilkan secara otomatis diskon berapa yang saya pilih dari jenis pembeli tersebut. Misalkan saya pilih pelanggan nih, jadi langsung muncul 2% gitu, diskon 2%. Nah, seperti itu. Maksudnya ada diskon. Nah, di sini sebenarnya nggak ada di soal, akan tapi ini saya akan menambah sendiri untuk pembelajaran saya juga. Nah, diskon ini saya gunakan untuk apa? Untuk kalau misalkan diskonnya ini ada suatu event tertentu pada toko tersebut, atau contohnya, contohnya anniversary dari toko tersebut, misalnya tanggal 10.10. Nah, nanti akan ada diskon tambahan 10% dari semua jenis pembeli. Nah, mulai dari biasa, beli pelanggan, dan pelanggan, ataupun pelanggan istimewa. Seperti itu. Selanjutnya ada ini text field kalender. Pada text field kalender ini saya agak bingung untuk membentuknya seperti apa. Jadi saya membuatnya mungkin agak jelek ataupun tampilannya, tapi untuk fungsinya sangat worth it banget kok. Nah, di sini saya menggunakan ini untuk bisa memberi eh, ingin ingin menampilkan eh, tanggal berapa sih saya membeli, dan bulan apa sih saya membeli, dan tahun berapa saya membeli. Nah, di sini nanti dapat memilih lah pokoknya. Ini jumlah pembelian ini terserah untuk pembelian. Nah, jumlah pembelian ini untuk perhitungannya, sebentar sebentar, bisa saja. Nah, ini perhitungannya PPN. eh, Nah, ini untuk perhitungannya. Untuk menghitung diskon. Jadi total dari eh, jumlah pembeli tadi, jumlah pembelian ini akan dikali dengan diskon PPN ini ya. Sebenarnya ini diskon apa ini? Eh, diskon. Oh, diskon untuk yang kalau misalkan ada event-event. Nah, seperti itu. Nah, sekali diskonnya ini disebut. Harinya ada potongan hari libur, ada saudara. Kalau misalkan bukan saudara, itu akan menambah 3.000. Ini benar-benar pemerasan. Dan selanjutnya ada total harga. Itu total harga, total barang. Pada total barang ini ada ABC, EGZ, BBB, BBB. Nah, ini total barang. Nambah kalau misalkan ABC, EGZ, tambah kalau misalkan total BBB, BBB ini akan dikali. Nah, selanjutnya ada untuk, nah ini perhitungannya. Nanti keseluruhan dari total yang tadi ini totalnya itu berapa? Maksudnya dalam total ini itu eh ini nih, total dari jumlah pembelian itu dipotong diskon, dipotong oleh liburan, iya tahu nggak, hari libur, terus satu saudara, dan yang lain-lain yang seperti keterangan soal PAB tersebut. Nah,
Selanjutnya ada total PPN. Nah, di sini. Nah, jika total setelah jenis barang ini itu eh, apa ditotal lah semua mulai dari pembelian sampai ke PPN. Itu ada potongan-potongan apa saja. Nah, itu nanti totalnya menjadi grand total. Nah, dan selanjutnya uang kembali ini akan dikurangi dengan uang pembayaran itu berapa dan grand totalnya itu berapa. Nah, ini show dialog ini untuk menampilkan hasil output secara pop up. Nah, ini. Dan untuk pemicunya ketika ditekan proses ini, tekan tombol proses ini akan memunculkan eh, pop up pop up pop up dari nomor nota sampai ke uang kembali. Dan selanjutnya ada tombol reset. Nah, tombol reset ini kan mereset semua dari nomor nota sampai ke uang kembali sampai ke gambar-gambarnya. Nah, ini untuk fungsi gambarnya. Nah, ini untuk mengambil gambar dari data tersebut. Nah, dan, dan untuk menampilkannya di atas ada image. Nah, untuk menampilkannya itu, nah ini untuk menampilkan. Nah, bukan sih, ini lebih tepatnya untuk tombolnya sih, tombolnya. Nah, ini untuk upload. Nah, udah gambar ini. Selanjutnya ada seperti ini. Oh, ini untuk eh, kalender ya. Baik, coba akan saya run pada saya. Kita tunggu sambil kita stop share screen. Dan untuk giliran share screen-nya habis saya ya. Nah, ini langsung ke ETS tadi. Nah, bentar, kok belum ada gambarnya. Nah, ini. Nah, mohon maaf atas kelambatan. Nah, ini maksud saya yang di atas ini saya menggunakan tadi menggunakan apa tadi? Menggunakan ini. Nah, ini mkdir aset. Menggunakan mkdir aset. Menggunakan mkdir aset. Nah, ketika misalkan saya menggunakan memasukkan nomor nota, contohnya aja 1462100 092. Nama pembelinya Muhammad Farhan Sirofiddin. Untuk pembeli, ini saya memakai contoh pelanggan. Mungkin seperti soal yang ada di PAP itu, dan untuk hasilnya biar tahu benernya untuk hasilnya itu yang ada di soal itu sebenarnya itu salah. Nah, nanti saya akan tampilkan lagi. Selanjutnya ada tanggal pembelian.
Nah, tentang pembelian saya ingin pada tanggal 2 Oktober aja, hari Senin. Oke, untuk sebuah pembelian saya 10.000 biar sama. Untuk hari libur iya, saudara iya, dan jenis barang ABC. Untuk PPN-nya itu 10% dan uang dibayarnya itu juga 10.000. Nggak mungkin lebih kecil. Kalau lebih kecil nanti disuruh pulang sama kasirnya dan habisnya ada unggah gambar, unggah gambar. Nah, untuk unggah gambar sini nah, banyak sekali. Misalkan saya ingin mengupload gambar ini. Nah, gambarnya dapat eh, terlihat. Selanjutnya, kalau misalkan saya proses, ini akan memunculkan bukti pembayaran baik dari nomor nota sampai ke uang kembali. Nah, pada nomor nota grand totalnya itu benar 2.640 seperti yang kita lihat pada soal PAB-nya. Dan untuk uang kembalinya itu sebenarnya 7.360 bukan 7.370. Nah, 10.000 dikurangi 2.640, saya coba di kalkulator, itu hasilnya 7.360, bukan 7.370. Nah, gitu. Coba saya, kalau misalkan di sini ada diskon pelanggan, diskon anniversary dari toko tersebut, ada 2%, jadi potongannya tambah jadi 4% gitu. Nah, untuk jumlah pembeliannya kita coba 2.000 dan hari ini ketika tidak libur ya, dan saudaranya ini tidak, bukan saudara, jadi ada tambahan. Terus jenis barangnya ada XYZ dan WWW, ABC, XYZ, dan WWW. Potongannya 10% dan uang pembayarannya kita pakai uang 50.000 aja. 50.000. Nah, untuk prosesnya seperti ini. Dapat dilihat dan berhasil. Dapat dilihat juga untuk uang kembalinya 24.920 rupiah. Dan untuk totalnya semuanya itu 25.000 rupiah. Dan kalau misalkan saya reset, ini kan merestart semua dari nomor nota sampai ke uang yang dibayar, sampai ke gambar-gambarnya. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.